Hai semua, perkenalkan namaku Formi Delawati Marfau. Di sini aku akan menjelaskan cara mudah untuk meresensi buku. Buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kualitas memori kita. Lalu, setelah membaca, kita dapat mengapresiasi buku tersebut dengan cara meresensinya. Berikut cara mudah untuk meresensi buku. Alat yang digunakan adalah novel, pensil, stabilo, kertas, maupun sticky note. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilihlah buku yang ingin kamu baca dan resensi. Yang kedua, jangan terburu-buru saat membacanya, nikmati alur yang telah dibuat oleh penulis. Jangan lupa tandai dengan sticky note maupun stabilo bagian-bagian yang menurutmu penting. Ketiga, isilah identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Jika kamu meresensi buku terbitan luar negeri, jangan lupa ikut sertakan penerjemahnya. Setelah itu, buatlah sinopsisnya, yaitu ringkasan sebuah cerita. Lalu konfliknya, begitu juga dengan solusinya. Setelah itu, buat juga tentang penilaian sebuah buku tersebut, kelebihan dan kekurangan buku yang kamu baca dan kamu resensikan. Terakhir, buatlah rekomendasi buku tersebut yang berisi alasan mengapa buku tersebut perlu dibaca oleh banyak orang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Apa yang kita impikan itu tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tidak, butuh perjuangan dan doa serta usaha yang hebat. Sehingga jika dibarengi dengan masa depan, ya begitu juga, masa depan harus diperjuangin. Anda mau sukses, Anda harus berjuang. Buku ini juga memiliki banyak quotes indah yang sangat memotivasi saya. Pokoknya buku ini sangat bagus, worth it, sangat mantap. Teknik penulis dalam menuliskan buku ini menurut saya sangat bagus, sangat perfect. Gaya bahasa yang digunakan itu gaya bahasa yang cocok dimengerti untuk anak muda atau milenial zaman sekarang. Gaya bahasa yang mudah dimengerti, tidak membuat kita berpikir atau bengong. Dan jalan cerita yang digunakan juga bagus, alurnya itu alur maju, sehingga kita tidak perlu membolak-balik buku ini untuk mengingat cerita-cerita yang sebelumnya. Gitu saja. Nilai yang saya berikan untuk buku ini 5, karena buku ini mengajarkan tentang nilai percintaan, nilai persahabatan sejati, nilai tentang perjuangan mereka untuk mencapai puncak Mahameru itu tidaklah mudah, harus ada yang dikorbankan. Karena saya pernah dengar, kalau Anda mau sukses, Anda harus mengalami kegagalan terlebih dahulu, karena kegagalan adalah lompatan untuk menuju kesuksesan. Itu saja review buku yang saya kali ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Hai teman-teman, nama saya Iqbal. Saya di sini akan memberitahukan cara mereview buku atau bisa juga disebut dengan meresensi. Meresensi itu adalah memberikan penilaian atau mengungkapkan kembali isi buku, membahas atau mengkritik buku. Dalam meresensi buku ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Tahap pertama yaitu membuat judul resensi itu. Judulnya itu harus menjiwai seluruh isi tulisan, menarik, dan selaras dengan keseluruhan isi resensi. Tahap kedua dalam meresensi buku yaitu menyusun data buku. Data-data tersebut terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang ketiga, menyusun pembukaan, yaitu memperkenalkan siapa pengarang buku, apa saja karyanya, prestasi apa yang pernah diraih,
memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kesan terhadap buku. Kemudian tahap keempat yaitu menyusun isi pernyataan resensi buku, yang berupa itu seperti sinopsis atau rangkuman buku, yaitu harus bernas dan kronologis. Kemudian menyatakan keunggulan, yaitu hal menarik, positif dari cerita, bahasa, dan lain-lain. Kemudian menyatakan kelemahan, seperti banyak istilah asing, salah ketik, dan lain-lain. Kemudian dalam tahap kelima yaitu membuat penutup. Penutup ini isinya seperti siapa sasaran pembaca, kemudian kelayakan isi buku, dan mengapa penting buku tersebut kepada pembaca. Sekian dari saya, cara mereview buku. Terima kasih. Nama saya Rahas Legar dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan cara mereview buku. Yang pertama, kita harus menuliskan identitas buku. Yang dimaksud dengan identitas buku tersebut yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus yang melekat pada buku tersebut. Yang termasuk di dalamnya yaitu nama penerbit, tahun terbit, nama penulis, profil penulis, jumlah halaman, dan harga buku. Dan yang kedua yaitu baca daftar isi dan sinopsis. Sebelum kita membaca secara keseluruhan buku, kita harus membaca daftar isi dan sinopsisnya terlebih dahulu. Yang ketiga, kita baca bukunya. Kita harus membaca bukunya secara keseluruhan. Kita harus membacanya secara cepat dan tepat. Dan yang keempat, ungkapkan apa yang kamu sukai dari isi buku. Terdengar sepele, tapi kita harus mengungkapkan apa bagian atau kalimat yang harus kita sukai dari buku tersebut. Dan yang kelima yaitu sampaikan teknik penulis dalam menuliskan buku, yaitu gaya, bahasa, atau alur buku tersebut. Kita harus menyampaikan teknik penulisan yang terdapat dalam buku tersebut. Yang keenam, beri penilaian. Kita harus menilai bagaimana buku tersebut, apa isinya, dan makna dalam buku tersebut. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Kita harus tahu kesimpulan yang ada pada buku tersebut yang kita bacanya, dan kita bisa mereviewnya. Lalu kita membuat kesimpulan, dan terakhir kita harus memberi apa pokok dari Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 14 Medan. Di sekolah kami, SMA Negeri 14 Medan, kepala sekolah beserta bapak dan ibu guru telah menerapkan yang dinamakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud RI, yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Walaupun di era pandemi ini tentu kita melakukan pembelajaran secara daring, dan saya harap tujuan pembelajaran ini tercapai. Bagi teman-teman yang tidak dapat melakukan pembelajaran online atau daring, Bapak dan Ibu guru mempunyai solusi home visit, yaitu home visit adalah mendatangi setiap siswa yang tidak dapat melakukan pembelajaran secara daring dan menanyai mengapa dia tidak bisa ikut. Dan sebagian tentu bisa akan belajar melalui fasilitas-fasilitas sekolah yang sudah disediakan seperti laboratorium komputer, dan sebagainya. Baiklah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama aku Xantenevia Siregar, kelas 11 IPA di SMA Negeri 14 Medan. Sekolah kami termasuk sekolah Prai Adiwiyata, di mana lingkungan sekolah kami sangat mendukung dalam program Merdeka Belajar. Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah sangat mengapresiasi program Merdeka Belajar ini, di mana visi misi sekolah sudah mulai berorientasi terhadap konsep Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kombinasi pembelajaran daring dan luring juga sudah mulai diterapkan dengan mulai mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Peningkatan penguasaan digital juga sudah mulai diterapkan. Sebagai salah satu contohnya adalah pelatihan webinar virtual koordinator yang sudah diikuti sekolah kami dan sosialisasi AKM.
Dan itu adalah salah satu bentuk kreativitas dan inovasi yang Bapak dan Ibu Guru bimbing kepada kami. Sekian dari saya, terima kasih. Salam belajar Pancasila. Selamat sore buat Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Medan, Ibu Ika Subrata. Dan selamat sore buat calon guru penggerak Pak Melki Harefa. Saya akan membuat testimoni mengenai Pak Melki Harefa, yang dimana Pak Melki sudah menerapkan nilai dan peranan guru penggerak terhadap pembelajaran di SMA Negeri 14 Medan. Beliau juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Dan para kami guru-guru yang menjadi guru penggerak di SMA Negeri 14, Ibu Ika Subrata, Pak Melki, dan saya sendiri Sri Hasmarina Safia telah menerapkan nilai dan peran guru penggerak, profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar bagi para siswa di SMA Negeri 14 Medan, itu berkat atas bantuan dari kepala sekolah kami. Terima kasih. Beliau bagus, menurut saya beliau merupakan guru yang kreatif, inovatif, dan saat memberikan pembelajaran kepada murid selalu mengedepankan aktivitas dari murid itu sendiri walaupun dalam kondisi daring. Kalau menurut saya beliau bagus.